Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas surah Ad-Duha, yang dimana surah Ad-Duha itu terdiri dari 11 ayat, diturunkan, dan termasuk surah Ad-Duha itu termasuk surah Al-Makkiyah, diturunkan di kota Makkah. Kemudian surah Ad-Duha ini turun setelah surah Al-Fajr. Surah Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat, yang dimana surat Ad-Duha diambil dari kata Wad-Duha, yaitu kalimat yang berada di awal surat, yaitu di awal surat Ad-Duha, yaitu Wad-Duha, yang berarti matahari sepenggalan. Artinya matahari yang naik, tidak terlalu tinggi. Itulah makna dari Wad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Itulah bunyi dari surah Ad-Duha yang terdiri dari 11 ayat, yang dimana siswa-siswi harus mampu menghafal surah Ad-Duha ini, karena ini surah yang sangat penting, yang termasuk dalam materi pembelajaran hadis kelas 6. Selanjutnya yaitu makna atau arti dari surah Ad-Duha. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wad-Duha, demi waktu. Wal-laili idza saja, dan malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau merasa puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu wahai Muhammad. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikanmu petunjuk. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikanmu kecukupan. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur kepadanya. Dalam surah Ad-Duha ini berisi tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW selama 8 bulan atau 6 bulan atau 8 bulan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga Nabi Muhammad pada saat itu merasa bingung,
merasa risau, merasa kekurangan, merasa kesendirian, merasa dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turunlah surat Duha ini untuk menghibur Nabi Muhammad, untuk memberikan keyakinan Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad tidak sendiri. Nabi Muhammad jangan bingung. Nabi Muhammad disuruh untuk jangan merasa kesepian, karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama baginda Rasulullah SAW. Adapun cara-cara kita untuk menghafal surah Duha ini banyak cara, sesuai dengan keinginan bagi siswa-siswi yang madrasah ibtidaiyah kelas 6. Banyak cara yang mesti kita lakukan. Yang pertama dengan cara menyambung satu huruf dengan huruf yang lain. Kemudian yang kedua dengan cara menulis dengan huruf Latin. Misalkan ada yang kurang lancar membaca Al-Quran, maka dengan huruf Latin itu akan memberikan kemudahan dalam menghafal, sehingga tidak ada siswa-siswa yang tidak hafal. Semuanya hafal, baik Al-Qur'annya, kemudian terjemahannya. Oleh karena itu, bagi siswa-siswa yang dirahmati Allah, ada kesungguhan yang mesti diterapkan dalam kehidupan kita semua. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak bisa. Kalau siswa-siswi ingin menghafal dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang tidak bisa dihafal. Apalagi ini surah Ad-Duha ini hanya 11 ayat. Orang yang satu Al-Quran pun bisa dihafal, apalagi yang 11 ayat. Kalau kita sungguh-sungguh dengan cara bisa setiap hari 1 ayat atau setiap hari 2 ayat, maka itu kalau yang 1 hari 1 ayat, maka kita akan membutuhkan waktu 11 hari. Kalau yang 2 ayat, maka semakin kurang nanti. Tinggal memperlancar, banyak mengaji, banyak mengulang, maka itu akan memberikan kemudahan dalam hafal dan kemudahan dalam menerjemahkan surah Ad-Duha. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah sikap yang mencerminkan surah Ad-Duha ini. Yang pertama adalah kita diminta untuk tidak menghardik anak yatim, tidak berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim, memperhatikan anak yatim. Itulah sikap yang mesti kita amalkan dan kehidupan kita sehari-hari, yang mencerminkan di mana surah Ad-Duha memerintahkan kita untuk menyayangi, mencintai anak yatim, memperhatikan anak yatim. Kemudian yang kedua yaitu terhadap orang minta-minta, jangan kita menghadiknya, jangan kita mengusir, jangan kita memberikan perkataan yang kasar, tetapi apabila ada orang minta-minta, maka berikanlah seikhlasnya yang kita mampu. Kemudian yang ketiga, sikap yang terkandung dalam surah Duha yang ketiga ini adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari sejak kita baru bangun sampai bangun kembali, itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah berikan, nafas yang kita bernapas setiap hari, berapa kali kita bernapas, menghembuskan nafas setiap hari, kita syukuri. Kita bisa makan, kita bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbuat mencari rezeki. Itu semua wajib kita syukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 sikap yang mencerminkan surah Ad-Duha yang terdiri dari 11 ayat ini. Perlu kita amalkan, perlu kita lakukan, perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tidak sulit, tapi sangat mudah dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak cara memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan anak yatim rezeki, sedekah yang kita miliki. Yang berapa kelebihan harta kita, maka kita berikan, kita santuni anak yatim. Kemudian orang yang minta-minta, kita kasih. Jangan kita mengusir, jangan kita menghadiknya. Kemudian nikmat yang Allah berikan, kita syukuri dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan kita tentang surah Ad-Duha yang termasuk dalam surah